Baik, bismillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tsakirin hamdan na'imin. Wa salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, alhamdulillah. Bismillah, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hakiki dan majas dalam Al-Quran yang insyaallah akan saya bacakan. Yang pertama pendahuluan yaitu Al-Quran yang terangkum di dalamnya tentang tauhid, syariat, akhlak dan sebagainya, memiliki berbagai macam cara dalam penyampaian makna yang disebut dengan gaya bahasa Al-Quran. Gaya bahasa yang dimiliki Al-Quran sangat bervariasi, mulai dari amsal, qasam, qasas, jadal, khabar, insya, tasbih, isti'arah, haqiqiyah, haqiqah, majas dan sebagainya. Pada beberapa kalimat pada Al-Quran ada yang bermakna khusus, ada pula yang bermakna umum. Namun pada kesempatan ini penulis akan bahas pokok bahasa dari gaya bahasa Al-Quran tersebut, yaitu hakiki dan majas. Lalu apa itu definisi hakiki? Hakiki menurut bahasa berasal dari kata fi'il madi haqqan yang berarti jelas. Sedangkan menurut istilah ulama usul yaitu wahya kullu laftin aroda bihima wa ta'alahu fi sillush li syai'in ma'lumin au ittisalil maknawiyin, yaitu setiap lafaz yang menghendaki makna asal wa'di pada karena ada hal-hal yang telah diketahui selanjutnya. Makna wa'di adalah menentukan makna lafaz dengan kembali pada awal mula peletakan makna. Amilul lafzi hiyal haqiqati fima wadu'alahu. Hakikat dalam pengertian bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya nyata atau asli. Haqiqah dari kata haqqa yang berarti tetap sebagai makna subjek fa'il, memiliki arti yang tetap, atau sebagai objek maf'ul yang berarti ditetapkan. Hakikat berarti sebuah kata yang memiliki makna asli sebagaimana ditetapkan dalam Al-Quran. Amin Syarifuddin 2008. Definisi majas, sedangkan majas menurut bahasa berasal dari fi'il madi. Jaza yajuzu yang berarti lewat atau keluar, sedangkan menurut istilah ulama usul adalah setiap lafaz yang digunakan tidak pada asal kata dan artinya, seperti lafaz asada yang digunakan artinya untuk seorang pemberani. Seperti halnya hakikat majas juga terbagi menjadi 4 bagian. Para ulama terdahulu telah meneliti majas ini, sehingga mereka telah memberikan terminologis yang berbeda-beda. Dalam kitab Kashf Ashror dinyatakan bahwa majas adalah kata yang difungsikan untuk pengertian lain di luar pengertian aslinya, yang bisa terjadi dalam percakapan dengan adanya alaqah antara pengertian yang dimaksudkan dengan pengertian aslinya. Sementara Abdul Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Mustafa mendefinisikan majas sebagai kata yang dipakai oleh orang Arab pada selain tempatnya. Kata-kata dengan makna majas ini terjadi dalam kata mufrad singular tunggal. Hukum hakiki dan majas. Dalam kaitannya dengan hukum hakiki dan majas adalah sama dalam hal memberikan pengertian hukum. Kesimpulan hukum dapat diambil dari suatu lafaz yang berdasarkan makna yang hakiki yang diciptakan bagi lafaz itu, baik lafaz itu umum atau khusus, perintah atau larangan. Demikian pula kesimpulan hukum tersebut dapat diambil dari suatu lafaz yang berdasarkan makna majazi yang dipinjamkan untuk lafaz itu. Penggabungan keduanya, ulama usul fikih sependapat bahwa lafaz dapat dipergunakan pada makna majazi, di mana makna hakiki termasuk di dalamnya. Misalnya kata yang diartikan dengan makna induk yang meliputi ibu dan nenek. Kata bin dipergunakan dengan arti anak perempuan yang meliputi anak perempuan langsung dan anak perempuannya anak perempuan. Kata dabah yang diartikan dengan segala sesuatu yang melata di bumi, termasuk binatang yang berkaki 4 dan lainnya. Hal ini dimungkinkan karena ada pemaknaan umum yang meliputi kedua makna itu. Kesimpulan, hakiki dan majas adalah dua kata dalam bentuk mutadayyifan atau relative term, terminologi yang relatif. Dalam arti sebuah dua kata yang memiliki pendampingan
Dan setiap kata akan masuk ke dalam salah satu di antaranya. Para ulama memberikan arti yang berbeda terhadap kata hakikat dan majas. Perbedaan itu hanya dalam perumusan saja, sedangkan pengertian berdekatan. Adapun yang dimaksud dengan hakikat adalah suatu lafaz yang digunakan menurut asalnya untuk maksud tertentu. Maksud lafaz itu dirumuskan oleh ahli bahasa adalah untuk memudahkan memahami dalam penggunaan bahasa tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan majas adalah lafaz itu tidak menunjukkan kepada arti sebenarnya sebagaimana yang dikehendaki satu bahasa. Lafaz dengan buku menurut arti sebenarnya itu dipinjam untuk digunakan dalam berarti arti kepada apa yang dimaksud. Antara sasaran dan lafaz, arti lafaz yang digunakan dengan sasaran yang dipinjam. Dari arti lafaz itu memang ada kaitannya. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf, dan bila ada lebihnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.